perkenalkan, nama saya Fiatul Mutmainah, calon guru penggerak Angkatan 7 asal Kota Jember. Yang terhormat Bapak Nurholis MPD selaku fasilitator kelas 48A dan Ibu Ika Sofia selaku pengajar praktik kelas 48A. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Nani Purwati SPD. Pada kegiatan ini akan ada 3 tahap, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa saya mengganggu waktunya sebentar Bu? Oh iya, enggak apa-apa Ibu. Kebetulan tidak sibuk ya Bu. Iya. Nah Bu Nani, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kesempatan yang lalu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Saya akan melakukan observasi di kelas Bu Nani. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan menjelaskan alur kegiatannya ya Bu. Alur kegiatannya itu ada 3. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah observasi. Oke Bu, pada kegiatan supervisi akademik ini Bu, tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada di dalam diri Bu Nani sebagai pendidik. Oh iya Bu, pada kegiatan pra-observasi Bu, yang saya akan lakukan adalah melihat bagaimana persiapan Bu Nani dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah Bu Nani, saya ingin bertanya, apa sih yang terlintas di benak Bu Nani ketika mendengar kata-kata supervisi akademik begitu Bu? Supervisi akademik ya Bu. Wah, mendengar kata ini saya sedikit grogi Bu. Karena saya merasa kalau mengajar itu nanti diawasi atau dinilai gitu. Oh gitu ya Bu. Wah tenang Bu, ini kita buat santai saja. Dimana tujuan saya bukan menilai, tapi bagaimana dari kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas mengajar Bu Nani. Nah Bu Nani, dalam kegiatan kali ini apa sih yang Bu Nani harapkan? Yang saya harapkan kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman Ibu, sehingga mengajar saya nanti lebih meningkat atau berkualitas. Oke, wah baik Bu. Berarti Bu Nani harapkan kita itu bisa sharing ya Bu, gimana bisa memperbaiki kualitas mengajar kita berdua pastinya ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu pada kegiatan observasi nanti Bu Nani akan mengajar materi apa ya? Materinya materi cerpen. Materi cerpen berarti kelas 11 ya Bu ya? Kelas 11. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya Bu Nani? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen. Wah, menarik ini. Nah, di sini pasti Bu Nani sudah menyiapkan perangkat ya Bu untuk kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Perangkat pembelajarannya sudah jelas saya siapkan Ibu. Untuk LKPD-nya saya menggunakan LKPD yang berbasis IT. Wah, menarik ini. Evaluasi juga ya Bu. Wah, sepertinya sudah lengkap sekali ya Bu Nani ya. Nah, sudah siap ini di observasi. Oh iya Bu Nani, dalam mengajar nih Bu Nani, dalam mengajar pasti Bu Nani pernah merasakan atau mendapatkan sebuah kesulitan, atau anak-anak pernah kesulitan dalam memahami materi yang Ibu Nani berikan. Nah, kira-kira itu pada materi apa ya Bu? Pada materi KD kemarin Ibu, yaitu apa ya Bu? materi teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi. Nah, karena anak-anak merasa kesulitan, kemudian strategi apa yang Bu Nani lakukan untuk mendapatkan solusi dari masalah itu Bu Nani? Saya menggunakan metode diferensiasi Bu, karena kemampuan peserta didik beda-beda. Ya betul sekali ya. Kemampuan peserta didik berbeda, kemudian cara belajarnya berbeda begitu ya Bu Nani ya. Wah hebat sekali Bu Nani ini. Nah Bu, berkaitan dengan media yang beragam ya Bu, apakah Ibu sudah menyiapkan semua? Apa sudah selesai semua Bu? Saya sudah menyiapkan LKPD berbasis IT, yaitu live worksheet. Terus materinya saya sampaikan menggunakan media Padlet gitu. Terus evaluasinya sebenarnya kurang Bu. Mungkin rencananya nanti menggunakan Mentimeter. Oh begitu. Nah Bu Nani jangan sungkan ya ketika perlu bantuan saya misal untuk menyelesaikan evaluasi, saya siap untuk membantu. Terima kasih Bu. Ya, oh iya Bu Nani.
pada kegiatan ini apa sih yang Bu Nani ingin kembangkan dari Bu Nani dalam diri Bu Nani? Yang saya harapkan itu saya dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya dengan menggunakan media yang semenarik mungkin, sehingga pembelajaran yang saya ajarkan ke peserta didik mampu menyerap apa yang sedang disampaikan atau yang mereka pelajari. Begitu ya. Terus saya rencananya karena mereka di sini rata-rata menggunakan HP, maka dari situ saya menggunakan media yang berbasis IT tadi. Wah, betul sekali Bu Nani. Itu harus menjadi target kita sebagai pendidik ya Bu Nani ya. Nah, Bu Nani untuk kegiatan observasi itu kira-kira Bu Nani siapnya kapan? Nah, besok bisa. Oh, besok bisa. Wah, lebih cepat lebih baik ya Bu Nani ya. Oke, terima kasih banyak Bu Nani sudah bisa meluangkan waktu dan sudah mau saya observasi begitu ya Bu. Siap. Nah, jadi kita bertemu besok ya Bu di kegiatan observasi. Yes, siap. Terima kasih banyak Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapat itu bermanfaat, silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa supaya kita sesuatu. Doa dimulai. Anak-anakku, apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Ya, masuk semua ya? Tetapi Ibu tetap arahkan kalian mengisi link presensi yang sudah Ibu bagikan di GC. Silakan isi link presensinya. Ya. Apakah kalian masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Ya, untuk menambah semangat, di sini ada yel-yel ya. Seperti biasa. Selamat pagi. SMA. Bahasamu. Bahasa Indonesia. Nah, tepuk tangan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai CPR. Ada KD menganalisis unsur pembangun yang ada pada CPR. Ya. Apa yang sudah kalian pelajari? Cerpen adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa. Karya sastra yang berbentuk prosa. Benar. Ada lagi yang berpendapat lain? Ya Bu, Oh iya, Aziza. kurang dari 10.000 kata. Memiliki kurang dari 10.000 kata. Benar. Ada lagi? Ya Bu, Ya, kalian. cerita yang habis dalam sekali duduk. Cerita yang habis dalam sekali duduk. Benar sekali. Dari pendapat temannya yang tadi itu benar. Jadi karya sastra cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, memiliki kurang dari 10.000 kata dan habis dalam sekali duduk. Ya. Di sini ada unsur pembangun cerpen. Ada berapa unsur pembangun cerpen? Apa saja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, benar. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Ya. Unsur intrinsik cerpen ada berapa ya? Siapa yang bisa menyebutkan ada apa saja? Ya, Eva. Tema, benar. Apalagi? Alur. Benar. Tokoh. Penokohan, benar. Sudut pandang. Ada lagi? Gaya bahasa. Latar. Kurang? Amanat. Benar sekali. Selanjutnya unsur ekstrinsik cerpen. Ya. Apa saja unsur ekstrinsik cerpen? Ya. Latar belakang penulis sama latar belakang masyarakat. Latar belakang penulis dan latar belakang masyarakat. Benar. Ada lagi? Ya. Nilai-nilai yang terkandung pada cerpen itu termasuk unsur ekstrinsik.
Apa saja nilai-nilai yang terdapat di cerpen? Nilai moral, ada lagi nilai religius, nilai budaya, nilai sosial, nilai pendidikan. Benar sekali ya. Mengenai cerpen, ini yang akan kita pelajari sekarang. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan buku cerita pendek. Jadi nanti kalian akan menganalisis unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen. Ini IPK atau indikator pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, menganalisis unsur ekstrinsik cerpen. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui model problem based learning, menggunakan model PBL atau problem based learning dengan media live worksheet dan workbook. Peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik pada cerpen dan unsur ekstrinsik yang ada pada cerpen. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, dan dapat mengembangkan sikap cermat dan proaktif. Nah, ini adalah cerpen. Benar, tadi kalian sudah memberikan pendapat. Ya, tadi kalian sudah menyampaikan bahwa cerpen itu adalah salah satu karya sastra yang habis dalam sekali duduk, memiliki kurang 10.000 kata dan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Itu cerpen. Ini unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Benar, tema itu apa ya? Inti cerita. Selanjutnya, ini ada tema. Tema itu apa? Inti cerita. Kalau seandainya ceritanya ini ada judul ada cerpen ayat-ayat cinta atau novel ayat-ayat cinta. Temanya apa? Percintaan. Jadi tema itu adalah inti ceritanya itu tentang apa? Beda dengan judul ya. Selanjutnya tokoh. Tokoh itu apa ya? Nah, pelaku, pemeran, pemain dalam suatu cerita itu tokoh. Selanjutnya penokohan. Penokohan itu adalah apa saja? Selanjutnya alur. Alur itu jalannya cerita. Latar ada berapa latar? 3. Apa saja? Atau disingkat selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa kata lainnya adalah majas. Jadi nanti dicari dalam cerpen apakah di situ ada majas. Kalau tidak ada berarti menggunakan bahasa sehari-hari. Begitu. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Posisi pemain atau posisi tokoh dalam suatu cerita. Dia sebagai apa? Kalau aku berarti orang pertama. Kalau seandainya dia orang ketiga. Dan dilihat juga yang cerita itu sebagai tokoh utama atau sebagai tokoh sampingan bisa. Ya. Selanjutnya yang orang adalah amanat itu apa? Pesan. Jadi pesan. Nah, pesan yang terkandung dalam satu cerita. Pesan yang disampaikan oleh pembaca.
biasanya kehidupan masyarakat penulis itu mempengaruhi dari hasil karya sastranya. Mempengaruhi hasil karya sastra. Selanjutnya ada latar belakang penulis. Kalau kalian sebagai pelajar membuat cerpen, umumnya kan cerpen tentang kehidupan pelajar. Ya. Tidak mungkin membuat cerpen tentang politik. Ya. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung pada cerpen. Nilainya adalah kalau nilai moral itu yang berhubungan dengan tingkah laku. Kalau nilai sosial, nilai yang berkaitan atau berhubungan dengan masyarakat. Kalau nilai budaya, nilai yang berhubungan atau berkaitan dengan adat istiadat. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan atau berkaitan dengan edukasi atau pelajaran pendidikan. Selanjutnya religius, nilai yang berkaitan atau berhubungan dengan agama. Selanjutnya di sini ada mari analisis. Di sini ada sebuah cerpen yang singkat. Silakan kalian amati, ya, amati dan nanti analisislah unsur pembangun yang terdapat pada cerpen itu. Ya. Silakan Ibu beri kesempatan untuk analisis dulu. Ya, sama-sama. Sudah baca ya? Sudah. Di sini kalian sudah menyimak, sudah membaca, menyimak literasi mengenai cerpen judulnya Baik Luar Gelap. Kira-kira unsur pembangun, unsur intrinsiknya apa saja yang terdapat pada cerpen ini? Ya, temanya persahabatan. Temanya persahabatan, benar ya? Ya, selanjutnya, ya, alurnya apa? Alur maju. Apa lagi? Karena apa tadi? Alasan alur maju karena ceritanya runtut. Benar. Karena ceritanya runtut. Selanjutnya, ya, latar tempat di mana saja latar tempatnya? Di rumah Dian sama di depan rumah. Di rumah Dian dan di depan rumah. Benar. Selanjutnya, latar waktu. Hari yang cerah. Ya, selanjutnya. Ya. Latar suasananya. Suasananya bagaimana? Sinis. Apa lagi? Unsur pembangun yang ada di sini? Ya. Tokohnya siapa saja? Dian, Lisa, Tias, dan Bibi pembantu rumah. Ya. Nah, ada lagi? Wataknya atau penokohannya. Ya. Penokohannya bagaimana? Diannya itu protagonis, Tiasnya antagonis, dan Lisa itu penengahnya, protagonis. Antagonis. Nah, ada lagi enggak? Ya. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Ya, pelaku sampingan. Di sini karena aku terus menceritakan orang lain. Ada lagi? Ya, amanat. Amanatnya apa? Dalam menjadi pemenang kita harus berhati depan dan tidak menjadi belakang. Benar. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Tadi kalian sudah analisis unsur intrinsiknya. Sekarang unsur ekstrinsik apa yang terdapat pada cerpen Baik Luar dan Dalam? Ya. Kita harus memiliki sifat yang baik itu kepada teman maupun orang lain. Ya, benar. Selanjutnya silakan kalian kumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan kalian kumpul berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Dengan anggota kelompoknya. Ya, silakan kalian cek GC. Di sana ada LKPD. Ibu sudah bagikan LKPD-nya.
di sini juga ada materi atau bahan ajar mengenai cerpen. Selanjutnya di sini cermatilah kumpulan cerpen berikut. Di sini Ibu sudah sertakan beberapa cerpen yang terdapat barcode dan tautan linknya. Ya, silakan kalian scan barcode-nya atau langsung klik tautan yang sudah Ibu sediakan di sini. Silakan. Selanjutnya, setelah nanti kalian bersama kelompok scan atau klik tautan cerpen yang sudah dibagikan, selanjutnya kalian bersama kelompok langsung pilih salah satu cerpen yang akan kalian pilih untuk dianalisis, gitu ya. Nah, nanti tulis yang pertama analisis unsur intrinsiknya. Judul yang kalian pilih itu yang mana? Tinggal tulis di sini. Lanjut ke unsur intrinsik. Intrinsiknya, kira-kira yang kalian temukan itu apa saja? Di sini ada analisisnya dan bukti pendukung atau kutipan cerpen yang sudah kalian amati. Ya, bisa? Selanjutnya, setelah unsur intrinsik kalian analisis, di bagian bawah ada analisis unsur ekstrinsiknya. Ya. Setelah selesai baru klik finish. Silakan kalian diskusi bersama anggota kelompoknya. Kelompok ini apa aja yang salah? Dari kelompok ini apa ada masalah? Kesulitan kesulitannya mencari kelompok. Kesulitannya bagaimana? Dari satu kelompok itu sudah di dua, analitik sama apa analitik. Kalau analitik itu kan secara langsung, kayak misal anak adalah anak yang baik, itu analitik. Kalau yang satunya itu Dramatik tidak secara langsung. Tahu dia dari dari mana? Dia dari mana dia? Dari tingkah lakunya. Oh iya, bisa dari tingkah laku tokoh. Kalau seandainya dia suka membantu temannya, berarti ternyata kalau dia suka membantu, berarti protagonis. Iya. Setelah Ibu lihat di sini, semua kelompok sudah mengerjakan. Sudah mengerjakan semua. Sekarang kelompok berapa yang berani maju terlebih dahulu memaparkan hasil diskusinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersilakan hasil kerja kami. Yang pertama ada unsur intrinsiknya. Tema. Kata tempat kejadian ini terjadi di rumah, yaitu di rumah Mbah Haji Idris. Buktinya itu segera saja berita mulut ke mulut menyebar bahwa ada radio di rumah kami, rumah Juragan Tembakau. Tak heran jadilah rumah kami saat siang tempat ibu-ibu bekerja merintih kretek. Menjelang sore para pemuda berjuang diam-diam datang untuk mendengar radio di rumah kami. Ada yang mau menanggapi? Izin untuk menanggapi. Untuk presentasi dari kelompok 2 sudah bagus, tapi hanya yang disampaikan oleh kelompok 2 letak tepatnya hanya rumah kakek, padahal letak tepatnya juga ada di langgar atau masjid di dekat rumah kakek. Bukti kutipannya adalah aku akan terbangun dan dengan mengambil air wudhu serta sarung untuk sholat subuh di langgar dekat rumah kami. Terima kasih. Ya, berarti di bagian latar tempat benar dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 ya. Latar tempatnya di rumah kakek
Dan tadi ada tambahan bahwa di cerpen ini selain di rumah kakek juga terdapat di langgar atau masjid dekat kakek. Nah, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kalian cek di GC, di sana ada word wall. Silakan ditulis nama. Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen, ya. Tadi kan sudah kalian diskusi bersama anggota kelompoknya, ya. Sekarang secara individu silakan kalian melakukan permainan word ini untuk mengetahui tujuannya untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman kalian mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Jadi di sini ada kalian, ya, kalian arahkan seperti permainan. Nah, kalau kena nanti kalian akan mati dan kehilangan nyawa. Ya. Silakan kalian arahkan ke jawaban yang benar. Di sini ada pertanyaannya. Ya, silakan. Udah ya, yang selesai nanti di screenshot nilai yang paling tinggi ibu beri reward. Ya, udah ya. Nah, bagaimana kesan kalian tentang permainan kelompok? Seru ya? Ya. Dan di situ kalian juga bisa belajar mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, nanti yang nilainya tertinggi tadi screenshot nanti ibu berikan di ya. Selanjutnya, silakan kalian cek bagian refleksi di GC dan isi bagian refleksinya. Nah, silakan kalian isi refleksi untuk mengetahui apakah pembelajaran kita hari ini sudah menyenangkan atau belum. Jadi bisa menjadikan koreksi ibu juga, agar pembelajaran kita selanjutnya lebih menarik dan kalian lebih semangat untuk belajar, ya. Sudah isi ya. Nah, ternyata tanggapannya luar biasa. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Selanjutnya, siapa yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai unsur menganalisis unsur pembangun dan cerpen. Unsurnya itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Sedangkan ekstrinsik itu terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan juga nilai-nilai. Nilai-nilai moral itu, nilai-nilai itu ada nilai moral, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai religius, dan juga nilai sosial. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk ya, anak-anakku, pada pertemuan selanjutnya, ya, kalian tetap akan belajar mengenai cerpen, tetapi pada KD berikutnya, yaitu menulis cerpen. Ya, silakan kalian pelajari langkah-langkah menulis cerpen itu bagaimana. Ya, ya. Anak-anak, silakan ketua kelas dipimpin doa sebelum diakhiri. Sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan arahkan
Sekian, terima kasih ya. Tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan sederhana yaitu pasca observasi bersama rekan saya Ibu Nani Purwati SPD dan juga pengajar praktik saya Ibu Ika Sofia. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tidak apa-apa ini saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu Nani. Oke, monggo Ibu. Perkenalkan, beliau adalah pengajar praktik saya Bu Nani di program Guru Penggerak Angkatan 7 kelas 48A. Nama beliau Ibu Ika Sofia. Benar Bu. Oke. Nah, begini Bu Nani, kita akan melakukan sharing atau bincang-bincang sederhana terkait pembelajaran yang kemarin saya melakukan observasi di kelas Bu Nani. Boleh ya Bu? Boleh. Nah, baik Bu, dari obrolan kita kali ini, obrolan yang kedua ya Bu, dari obrolan kita yang kedua ini Bu, apa sih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan adalah saya bisa sharing dengan Ibu mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, kekurangannya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Dan saya ingin mendapatkan masukan dari Bu Fia selaku observer saya. Oh begitu ya, iya. Berarti kita sama-sama ingin sharing, berbagi ilmu dan pengalaman guna memperbaiki kualitas mengajar kita ya Bu Nani ya. Nah, namun sebelumnya Bu, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Nani setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Perasaan saya sangat lega Bu, dan sangat senang karena anak-anak kemarin sangat antusias saat pembelajaran. Ya betul Bu Nani, saya juga melihat waktu itu anak-anak aktif ya Bu, kemudian dia antusias karena pembelajaran yang Bu Nani lakukan itu pembelajarannya menyenangkan dan mengasihkan menggunakan metode-metode yang menarik, terutama yang berkaitan dengan IT gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, untuk rencana perbaikan pada pra observasi kemarin kan ada yang perlu diperbaiki kata Bu Nani. Apakah itu sudah selesai Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Saya sudah melakukan bahan evaluasi yang menarik. Jadi sudah selesai. Oke, alhamdulillah ya Bu. Berarti pada tahapan pembelajaran sudah terlaksana semua dengan baik ya Bu? Alhamdulillah sudah. Oke. Kemudian Bu, pada rencana pembelajaran di situ kan ada tujuan pembelajaran. Nah, apakah dari kegiatan pembelajaran Bu Nani kemarin tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Apakah anak-anak sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran Bu Nani? Ya, tujuan pembelajaran saya kemarin yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen. Alhamdulillah setelah saya lihat dari hasil evaluasinya tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Oh begitu ya Bu, alhamdulillah. Nah, dari kegiatan kemarin Bu, apa yang perlu Ibu tingkatkan dan apa yang perlu Ibu perbaiki? Ya, menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah baik, tapi yang perlu ditingkatkan mungkin dari model pembelajarannya. Bagaimana ya agar menarik dan tidak monoton. Oke. Nah, dari hal yang perlu ditingkatkan itu tadi Bu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk memperbaiki agar bisa membuat pembelajaran yang menarik? Ya, mungkin saya akan melakukan ini Bu, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri dan mungkin saya juga akan belajar dari YouTube mengenai media pembelajaran. Oh ya, di itu Bu, di platform Merdeka Mengajar juga banyak pelatihan-pelatihan mandiri. Mungkin Bu Nani bisa menghubungi platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Nah, selain belajar secara mandiri Bu, ada tidak hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki kualitas media itu?
Mungkin saya juga akan belajar dengan teman sejawat Bu, terutama yang sudah mengerti mengenai media pembelajaran. Misalnya dengan guru TIK. Oh gitu ya Bu, karena memang pembelajarannya Bu Nani kan lebih ke berbasis IT gitu Iya, ya Bu benar. ya. Mungkin bisa menggandeng guru IT ya Bu ya. Oke. Wah betul sekali Bu. Nah, kapan ini Bu Ibu akan memulai untuk melakukan strategi-strategi itu? Mungkin lebih cepat lebih baik. Oke, betul ya Bu, alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan percakapan sederhana ini Bu, sekarang masih ada tidak sesuatu yang mengganjal di hati Ibu untuk disampaikan pada saya mungkin? Saya rasa sudah tidak ada Bu. Ini sudah tidak ada. Ya, kemarin saya sudah menemukan dari belajar juga sama Bu Pia, saya menemukan kembali semangat belajar saya untuk meningkatkan kualitas belajar saya, mengajar saya gitu. Berarti ada manfaatnya ya Bu Iya. kegiatan ini, alhamdulillah. Nah, memang ini adalah tujuan dari kami, yaitu bagaimana Bu Nani bisa menemukan, bisa menumbuhkan potensi yang ada di dalam diri Bu Nani. Begitu ya Bu Nani. Baik, terima kasih Bu Nani, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau saya observasi, dan terima kasih untuk semuanya.